Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Cat. Video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu bagaimana caranya menggambar denah pintu di software AutoCAD. Nah, kemarin saya sudah memposting video sebelumnya memberi gambaran bagaimana cara denah pintu itu dibuat ya di software AutoCAD. Nah, kali ini saya akan kembali menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat denah pintu tersebut. Nah, di sini saya menggunakan software AutoCAD 2014. Dan jika kalian mempunyai software AutoCAD versi di bawah 2014, baik 2007, 2008 ataupun lebih dari versi 2014, itu tidak ada masalah karena prinsip menggambar tetap sama, tidak ada masalah. Oke, kita langsung saja buka software AutoCAD-nya. Nah, ya teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali membuka software AutoCAD. Nah, ini di sini banyak tool command ataupun perintah-perintah dalam bentuk lambang-lambangnya, icon-iconnya ya. Kita bisa klik. Nah, tapi karena di video sebelumnya saya sudah membuat gambar denah pintu, jadi saya tidak menggunakan layar kerja atau layar gambar baru lagi ya, tidak membuka gambar kerja yang baru lagi. Saya akan membuka yang video kemarin yang saya sudah buat. Nah, ini adalah hasil video kemarin. Nah, kita akan membuat kembali ya. Saya akan jelaskan langkah per langkah untuk membuat denah pintu. Oke. Nah, di sini sebelum kita membuat denah pintu, saya akan kasih tahu dulu. Ini adalah kurang lebih inilah komen atau perintah yang bisa digunakan untuk membuat denah pintu tersebut. Nah, di antaranya yang pertama yaitu line atau membuat garis. Dan yang kedua adalah rectangle atau membuat kotakan. Yang ketiga explode atau memecah sebuah objek. Yang keempat offset. Ini seperti mengcopy atau menggandakan suatu objek dengan jarak tertentu yang kita bisa men-setting jarak itu ya. Yang kelima yaitu mirror atau mencerminkan sebuah objek, dan rotate atau memutar objek. Oke, kita langsung gunakan saja, langsung kita praktekkan. Oke. Nah, ini adalah denah pintu ya, denah pintu. Nah, ini adalah kusen. Nah, ini adalah kusen dan ini daun pintu. Nah, kita akan satu persatu, kita akan membuat kusen terlebih dahulu. Cara membuat kusen, yang pertama berarti kita membuat kotakan. Ya, membuat kotakan dengan komen atau perintah rectangle. Kita bisa saja mengklik icon yang ada di atas ataupun samping layar kalian. Nah, ini adalah rectangle, kotakan.
kita klik, lalu kita klik di layar, lalu tarik, lalu kita masukkan ukuran yang kita inginkan. Nah, tapi di sini saya akan mengajarkan karena saya terbiasa bukan menggunakan icon di sini, saya menggunakan perintah di keyboard. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah rectangle, kita membuat kotakan, oke? Kita membuat kotakan. Kita ketik REC atau R pun bisa jadi, sehingga akan memunculkan pilihan komen di bawah ini. Nah, karena kita akan membuat kotakan, berarti kita klik di sini rectangle. Kita klik, oke. Kita klik, lalu kita klik lagi. Sudah diklik di mouse kiri kalian, lalu tarik ke atas atau ke bawah. Yang penting akan terbentuk. Nah, di sini bisa saja kita klik untuk menyelesaikannya, klik kembali. Namun di sini berarti ukurannya kita sembarang. Nah, karena kita akan membuat kotakan dengan ukuran yang kita inginkan, jadi caranya bukan seperti itu. Kita hapus dulu, oke, hapus. Ketik kembali REC. Nah, lalu kita pilih rectangle, klik, lalu karena ini belum bisa diapa-apain ya. Nah, berarti kita klik kembali sehingga kita tarik, akan muncul bentuk kotakan. Nah, di sini ada kotak angka ya, ada kotak-kotak angka. Nih, ada kotak-kotak angka. Nih, kita untuk memasukkan ukuran yang kita inginkan. Nah, kebetulan kusen yang saya gunakan itu 5 cm kali 15 cm. Nah, namun di sini saya tidak akan mengetik atau memasukkan 5 cm dengan angka 5 saja, karena saya menggunakan satuan milimeter. Nah, jika 5 cm, jika kita menggunakan satuan milimeter, berarti itu 50. Nanti saya akan jelaskan lah di video selanjutnya. Nah, kita akan ketik 50 kali 15 cm atau 50 kali 15 cm ya. Berarti kalau 15 cm di satuan milimeter berarti 150 mm. Nah, berarti kalau gini, berarti saya salah, sorry. Nah, 50 cm dikali. Nah, dikali ini untuk di AutoCAD kita klik koma. Bukan kali X, tapi kali dengan koma. Nah, otomatis dia akan pindah lagi, akan terkunci angka 50 dan terbuka untuk kotakan untuk memasukkan kita ukuran baru, yaitu 15 cm. Kita ketik 150. Nah, kita enter. Nah, enter ini menggunakan keyboard spasi. Kita ketik atau kita tekan spasi ataupun enter, tapi di sini lebih mudah dengan spasi karena selain bentuknya yang panjang akan lebih terjangkau. Kita spasi. Nah, ini adalah ukurannya 5 cm kali 15 cm. Oke. Ukuran ini tidak semestinya ya, tidak harus 5 cm kali 15 cm. Ini hanya yang umum biasa digunakan. Tapi terkadang ada yang 4 kali 135. Nah, tergantung panjang ini, tinggi ini atau lebar ini, tergantung lebar dinding kalian dan atau bahan material kayunya. Mungkin itu nanti akan diketahui setelah tahu materialnya ya, karena ini cuman menjelaskan bagaimana caranya saja. Oke. Nah, lalu setelah kita terbentuk satu ini, lalu kita membuat spuneng ya, atau lekukan untuk coakan. Kalau istilah kita
lebih dikenal itu coakan ya, coakan untuk daun pintunya. Nah biasanya itu ukurannya 3 kali 1 cm coakannya itu ya. Bisa ada 2 cara, mungkin ada beberapa cara ya, mungkin biasanya ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan explode. Kita menggunakan explode dulu karena akan membuat coakan seperti ini ya, akan menggunakan coakan seperti ini. Nah kita bisa menggunakan offset. Nah offset, tapi jika menggunakan offset berarti kita harus memecahkan terlebih dahulu objek ini, karena tidak bisa ini di offset jika ini dalam satu kesatuan. Kita harus explode dulu atau hancurkan objek terlebih dahulu. Explode, perintahnya yaitu kita klik explode, kita klik X saja, nanti di sini ada pilihan berarti explode, kita klik tadi explode-nya, kita klik kembali objeknya, lalu kita enter. Nah ini akan terhancurkan, iya terhancurkan ya, objeknya kita hancurkan. Lalu baru kita bisa membuat sepulungan dengan cara offset. Yang pertama kita klik atau ketik offset, ketik O saja, nanti di sini ada pilihan offset. Nah, lalu kita ketik ukuran yang kita inginkan. Tadi kita menginginkan 3 cm ya, 3 cm kali 1 cm. 3 cm berarti 30 dalam milimeter. 30 meter, lalu kita enter, lalu kita objek yang mau di offset atau digandakan. Nah arahnya ke sini, karena di sini bukan objek, di luar objek, kita tarik ke bawah. Nah sudah 3 cm kali 1 cm, kita offset kembali, kita offset, lalu ketikkan 1 cm berarti 10 mm, kita klik. Nah setelah ini kita trim atau menghapus atau memotong garis yang saling tegak lurus seperti ini. Garis ini tegak lurus dengan, bukan tegak lurus ya, saling saling bersilangan lah dengan garis lain, saling bersilangan. Nah ini gunanya trim di sini. Kita trim, kita ketik aja T, lalu ada trim di sini, lalu kita klik. Nah, enter 2 kali, berarti enter. Nah, oke, trim, kita ketik, kita klik lagi enter. Oke. Kita potong yang garis yang tidak diperlukan, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi. Namun menurut saya ini adalah cara mungkin sama saja, mungkin menurut saya ini cara agak gimana ya, banyak menggunakan komen lain. Nah banyak menggunakan komen lain seperti offset, trim, dan menghapus, delete dan sebagainya. Nah saya akan menggunakan cara yang kedua. Terserah kalian, itu adalah sebuah pilihan ya, mau cara yang mana. Nah ini adalah cara yang kedua. Ketika kita sudah membuat kotakan 50 kali atau 5 cm ke 15 cm, nah kalian membuat kembali kotakan dengan ukuran yang 3 cm kali 1 cm. 3 cm kali 1 cm. Oh sorry, kita membuat kembali 1 cm dikali 3 cm. Nah lalu kita move, nah lalu kita trim. Sama saja sebenarnya sih, cuman mungkin menurut saya ini lebih apa ya, karena saya terbiasa cara begini. Nah sudah rapi. Nah kita hapus yang ini ya. Nah caranya seperti ini. Selanjutnya kita akan memirror objek cushion ini, karena ini adalah cushion pasti 2 ya, di denah pasti 2. Nah lalu kita akan menggandakan cara mirror berhadapan-hadapan. Namun sebelumnya harus diketahui ya, sebelum mirror kita harus mengetahui dulu lebar openingan atau kusen itu kita mau berapa.
ada yang 80, ada yang 90 lebarnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan 90 saja ya. Oke, 90. Sebelum memirror, kita harus membuat dulu patokan ataupun garis bantu untuk memirror. Kita garis bantu dengan line saja ya. Kita klik line. Nah, kita posisikan di paling kiri. Kita klik kembali, lalu kita geser. Lalu kita ketikkan ukuran lebar kusen atau lebar pintu kalian. Saya ketikkan 90 saja, 90 cm, berarti kalau 90 dalam milimeter 900. Lalu enter. Nah, ini adalah untuk patokan saja ya. Nah, lalu kita mirror objek kusen ini. Kita mirror dengan cara ketik mirror. Nah, oh ya, saya lupa menjelaskan. Setelah kita menggunakan suatu komen untuk menetralkan kembali atau sebelum pergantian komen, misalkan dari line kita ke kotak atau dari line ke rectangle, sebelum kita pindah komen selalu kita tekan escape ya, escape di keyboard pojok paling atas kiri kalian. Nah, ini ada escape. Seperti contoh, jika kalian sudah menggunakan command line, oke. Nah, ini kan sudah nih. Ya, sudah beres. Ini kan berarti belum netral. Nah, untuk cara menetralkannya kembali, kita tekan escape di pojok kiri paling atas keyboard kalian. Nah, netral kembali, baru kita ganti komen. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membuat patokan atau garis bantu, lalu kita mirror. Buat perintah mirror dengan cara ketik mi, nanti akan muncul sendiri mirror. Lalu klik perintah ini, lalu seleksi objek. Nah, sehingga akan terseleksi, tandanya gini, putus-putus. Lalu enter. Nah, lalu kita tempatkan di tengah garis bantu tadi. Nah, kenapa di tengah? Karena kita akan membuat jarak sama dari ujung kiri kalian ke kanan, harus sama posisinya. Jika kalian tidak di tengah memberikannya, misalkan di sini ya patokannya, nanti dia akan di sini karena dia akan sesuai jarak yang kita mirror garis bantu ini. Jika kalian di tengah, sama nanti hasilnya. Oke, dengan cara mirror. Nah, mirror lalu seleksi, lalu enter dengan spasi. Enter spasi ya, di AutoCAD enter spasi. Bisa juga enter, cuman lebih terjangkau dengan spasi karena dalam bentuk keyboardnya itu lebih panjang, jadi lebih terjangkau aja ya dengan jari kalian. Oke, tempatkan di tengah, tandanya itu segitiga, berarti dia udah di midpoint atau di tengah objek. Nah, kita klik di mouse kiri kalian, lalu tarik ke atas ataupun ke bawah, kan sama saja, asal jangan ke kanan, berarti dia ke bawah sini, berarti ke atas. Kita klik kembali untuk menyelesaikannya. Set. Nah, lalu kita enter. Nah, jangan lupa escape terus setelah kita menggunakan komen, escape terus untuk menetralkan kembali komennya ya. Nah, lalu kita buang saja dengan seleksi, buang saja garis bantunya, delete. Nah, delete dengan menggunakan, bisa menggunakan delete itu kita seleksi dengan erase. Nah, kita seleksi lalu enter. Bisa juga kalian select lalu tekan delete di tombol delete keyboard kalian. Nah, selesai. Nah, ini kusen sudah jadi nih, kusen kita sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat daun pintu. Nah, kita akan menggunakan command rectangle, kotakan kembali.
karena kita sudah mempunyai patokannya. Oke, kita rectangle, udah tahu ya rectangle, lalu kita pilih rectangle, lalu kita klik di ujung sini, lalu kita tarik ke ujung sini ke bawah, karena di atas tadi sudah ya, di ujung atas kita sudah, lalu kita ke ujung yang paling bawah. Kalau kita ini jadi garis jatuhnya. Nah, jatuhnya di garis, lalu kita ke bawah. Nah, ini ada daun pintunya. Oke, ulangi lagi ya. Kita rectangle, klik E, lalu kita pilih rectangle, lalu kita klik di ujung atas, di ujung bawah, lalu klik kembali. Nah, lalu escape, kita terus escape terus. Nah, ini adalah denah pintu yang tanda daun pintunya itu tertutup atau pintunya itu tertutup ya. Bagaimana cara untuk membukanya? Nah, ini adalah denah pintu yang tandanya sedang terbuka. Oke, caranya kita rotate atau kita putar daun pintunya dengan cara kita ketik RO, kita enter, karena ini sudah di paling atas, kita enter dengan spasi, enternya dengan spasi tombolnya, lalu kita klik objeknya, seleksi objeknya, lalu kita enter kembali, lalu kita rotate. Nah, cara merotate atau cara memutar objek bisa saja kalian klik di mana saja, mau di sini klik, lalu cuman akan jauh. Nah, klik di sini bisa, lalu move dengan cara ke sini. Cuman saya akan memberitahu caranya. Nah, agar posisi langsung rotate, langsung posisi seperti ini, caranya kita ketik rotate. Oke, kita klik objeknya, kita enter kembali. Nah, patokannya karena ujung si objek daun pintu ini dengan ujung si kusen, berarti kita pilih patokan pun di situ sama. Kita klik, lalu kita tarik ke atas. Kita ke bawah. Jadi daun pintunya ke atas maksudnya. Kalau kita ke atas, daun pintunya ke bawah. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi. Ini adalah denah pintu, kusen dan pintu dengan tanda daun pintu sedang terbuka. Nah, terus ini apaan ya? Mungkin ada yang bertanya, ini apaan? Nah, ini adalah tanda atau tanda bukaan. Ini sebenarnya tanda saja. Cara membuatnya ketik ARC, lalu klik di ujung kanan, ke kiri, ke sini, klik kembali di sini, lalu klik. Nah, lalu karena ini ada cuman tanda saja, hanya tanda saja, jadi kita buat garis ini putus-putus. Nah, ini adalah untuk cara putusannya. Nah, seperti itu, sudah jadi deh. Nah, kenapa ini warnanya ungu? Nah, di sini sebenarnya tidak ada masalah ya. Segini juga bisa, cuman saya ini menggunakan layer ya. Jadi kita membedakan mana warna dinding, mana warna pintu. Jadi di AutoCAD saya memberi warna agar terpisah. Nah, kita beri warna. Saya sudah membuat, nanti saya akan menjelaskan cara membuat layer-layer. Nah, ini AR, ini dengan kode AR, arsitek berarti ya, layer arsitek dengan door or window. Nah, ini dengan arsiran saja karena ini cuma hanya tanda. Oke, mana. Nah, arsiran. Nah, jadi ini adalah denah pintu. Selesai. Nah, ini adalah hanya tanda dinding saja ya. Nah, gini saja sudah cukup untuk membuat denah pintu.
Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.